Pembalasan istri dikhianati. Bab 24. Bisa kami lihat ke dalam, Pak? Tanya Alvan penasaran, siapa perempuan malang yang dikatakan dokter ini? Silahkan, tapi pasien jangan terlalu diajak bicara karena masih dalam keadaan syok, lanjut dokter dan diangguki Alvan. Alvan dan Pak Heru saling pandang saat melihat Karinlah perempuan yang terbaring di ranjang rumah sakit saat ini, wajahnya pucat dengan beberapa bantuan alat medis. "Pak, apa Karin perempuannya?" tanya Alvan pelan. Pak Heru dan Alvan memperhatikan kiri kanan hanya ada Bu Fatma dan Karin di dalam ruangan tersebut membuat Alvan yakin kalau Karinlah perempuan yang sudah menyelamatkan mamanya. "Sepertinya iya, Van," jawab Pak Heru yakin. Pak Heru mendekat dengan istrinya. Dia memperhatikan tubuh Bu Fatma yang mengalami luka ringan, hanya lecet-lecet sedikit di bagian tubuhnya, tapi perempuan tua itu masih tertidur, mungkin pengaruh obat bius. "Sepertinya kamu harus temani Karin dulu, Van, beberapa pekan ini untuk melewati masa sulit kehilangan anaknya. Pasti dia sangat terpukul," ujar Pak Heru. "Tapi Pak, kami bukan suami istri lagi," tolak Alvan cepat. "Nak, semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan. Ketika kamu membuat kesalahan, hanya ada 3 hal yang harus kamu lakukan: mengakuinya, belajar darinya, dan jangan mengulanginya. Pikirkan lagi semuanya, ambil hikmah dari semua kejadian yang pernah terjadi. Meskipun kalian bukan suami istri, kalian pernah saling cinta hingga ada satria di tengah kalian. Karin punya kesalahan, begitu juga dengan kamu. Ingat, bahkan dulu kamu pernah berpikir untuk bertahan dengan Karin daripada Meli hanya karena tak memiliki harta. Kalian sering bertengkar. Itu hal wajar, Nak. Memang Papa akui uang bukan segalanya, tapi tanpa uang kita tak bisa berbuat apa-apa. Kebahagiaan bukan diukur dengan uang, tapi uang bisa membeli kebahagiaan. Itu realistis. Apalagi untuk perempuan, kamu bisa melihat ibumu kan? Papa saja sampai kewalahan mengimbanginya, tapi sebagai lelaki Papa sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuknya. Tolong buka sedikit hatimu, menatap lagi masa lalu yang pernah membuatmu setuju untuk menikah dengan Karin dulu. Papa tak pernah memaksa, tapi kalau bisa Papa ingin kalian semua bahagia. Buka kembali lembaran baru, hapus semua luka lama, lanjut Pak Heru, membuat Alvan terdiam dan tampak berpikir. "Dicerna dan dicoba, jika memang tidak bisa Papa tak memaksa," ucap Pak Heru menepuk pundak Alvan pelan memberikan semangat. Bagas memeluk erat tubuh Meli yang mulai mengurus. Meli tidak melakukan diet, hanya pola makan yang dia jaga. Bagaimanapun juga dia tidak ingin terlihat jelek di mata suaminya ini. Menurut Meli, selagi istri yang cantik saja suami masih bisa main serong di luaran, apalagi istri tak pandai merias diri. Jadi sebisa mungkin dia menjaga tubuhnya. Semua itu juga demi Bagas agar tak terpincut perempuan lain. Apalagi Meli sudah tidak bisa hamil lagi saat ini, membuatnya sedikit takut untuk lepas dari Bagas. "Kamu wangi," ucap Bagas mencium pipi Meli berkali-kali. "Gombal." Cebik Meli membuat Bagas tertawa kecil gemas melihat istrinya ini. Meli dan Bagas saat ini tengah menikmati pemandangan dari atas balkon kamar mereka. Memang jika sedang tak ada pekerjaan dan si kembar sedang bermain dengan pengasuhnya, Meli dan Bagas menyempatkan diri untuk berdua. Waktu mereka berdua saat ini sangat sulit sejak kehadiran buah hatinya, tapi hal itu tak dipermasalahan untuk Bagas. Kebahagiaan anak mereka hal yang utama. "Sayang, kita kapan pergi liburan?"
Tanya Meli yang merasa butuh waktu refreshing karena sedikit lelah mengurusi pekerjaan serta anak mereka. Meli juga butuh ketenangan. Kamu mau liburan kemana? Cukup di Indonesia dengan si kembar, jawab Meli tersenyum kecil. Aku selesaikan dulu pekerjaanku beberapa hari ini, setelah itu kita liburan, jawab Bagas. Terima kasih, ujar Meli membelai lembut pipi Bagas yang sedang bersandar di pundaknya. Hal yang sangat indah menurut Meli diberikan suami penyayang seperti Bagas dan memiliki anak yang lucu-lucu. Tak ada lagi alasan untuk bersedih di hidupnya, semua yang dia impikan sudah diberikan oleh Tuhan. Yang mau Alvan balik lagi sama Karin? Tinggalkan jejak komentar ya. Bagas mengeram nikmat saat Meli memainkan puncak miliknya. Suami istri ini memiliki cara khusus agar selalu romantis dalam rumah tangganya. Sayang, kamu memang hebat dari segi apapun, racau Bagas. Meli menjilati seluruh tubuh Bagas hingga lelaki yang sudah berstatus ayah itu memejamkan matanya menikmati setiap sentuhan yang diberikan istrinya ini. Meli terbaring lelah di sebelah Bagas setelah melewati percintaan panas mereka. Kau selalu membuatku puas sayang, ucap Bagas mencium lembut kening Meli membuat Meli malu dan menenggelamkan wajahnya di tubuh telanjang Bagas. Pasangan ini semakin romantis tiap harinya membuat semakin hari cinta mereka semakin lengket. Pa, bagaimana keadaan Karin? Tanya Bu Fatma pagi ini. Dia sudah tahu dari Pak Heru semalam kalau Karin yang menyelamatkannya membuat Bu Fatma merasa bersalah pada perempuan itu. Alvan yang menunggunya Ma. Satria. Satria bersama Ibu Karin di rumah. Karin masih belum sadar Ma, dia masih dalam pengaruh bius, jelas Pak Heru. Pa, apa Karin akan marah jika dia tahu anaknya tidak selamat? Tanya Bu Fatma. Cek, apa kamu masih punya hati untuk itu? Pa, aku juga seorang ibu. Jika masalah anak ibu mana yang mau anaknya susah, jangan menghakimiku begitu Pa, ketus Bu Fatma yang mulai emosi. Bukan begitu Ma, aku hanya ingin sifat kamu berubah sedikit saja. Kamu pernah dengar kata pepatah wajah yang tak bisa dirubah tapi kelakuan bisa lebih baik lagi? Aku berharap kamu bisa berubah Ma, kita sudah tua, turunkan egomu sedikit saja. Pa, aku sedang sakit, bukan butuh ceramah tapi perhatian. Kami semua menyayangimu Ma, jangan sudah hilang baru menyadari hal yang pergi. Bu Fatma dia sejenak, dia mengalihkan pandangannya dari Pak Heru. Entah apa yang ada di dalam pikir perempuan tua ini. Pak Heru hanya berharap istrinya bisa sadar dari kesalahannya. Karin membuka matanya pelan, terasa sakit do bagian pangkal pahanya. Dia memegang perutnya yang sudah mengempis. Apa yang terjadi, batin Karin? Karin melihat kiri kanan. Dia mulai sadar kalau sedang berada di ruangan rumah sakit karena infus yang terpasang di tangan dan oksigen yang masih terpasang pada dirinya. Pelan-pelan Karin membuka oksigennya. Tidak ada orang di sekelilingnya. Apa dia sedang berada di alam mimpi? Karin masih ingat saat dia terlempar ke aspal saat menarik ibu-ibu yang hendak tertabrak mobil. Terdengar bunyi pintu kamar mandi yang terbuka menampilkan Alvan yang sudah rapi dengan setelan kantornya. Ino benar-benar mimpi, batin Karin, karena tidak mungkin Alvan menunggunya di sini. Siapa dia membuat Alvan rela meninggalkan pekerjaannya demi Karin? Dia hanya perempuan masa lalu, bahkan tak ada artinya untuk Alvan selain sebagai Mama Satria. Sudah sadar? Ucap Alvan mendekat. Mas, ini kamu? Tanya Karin. Ya, ini aku. Kamu kecelakaan dan sekarang. Sekarang apa Mas? Tanya Karin penasaran saat Alvan tak meneruskan ucapannya. Rin, maaf. Maafkan Mama,
karena kamu membantu Mama hingga kamu kehilangan anakmu, ucap Alvan pelan. Dia tahu pasti Karin syok. Anakku. Mana anakku, Mas? Tanya Karin menyadari kalau perutnya benar-benar kempes dan berarti dia sudah tak hamil lagi. Rin. Kamu keguguran, maafkan Mama Rin, aku juga tak bisa mencegah semua ini agar tak terjadi, ucap Alvan menyesal. Mama. Ya, perempuan yang kamu tarik kemarin itu Mama, beliau ada di kamar sebelah, aku yang menunggumu dari kemarin, jelas Alvan lagi. Cak. Wajar saja Alvan mau menunggunya, ternyata ini semua demi mamanya, pikir Karin, mamanya perempuan yang diselamatkan Karin. Karin sudah berpikir kalau Alvan mulai simpati padanya, tapi ternyata hanya bentuk balas budi, dan kini dia kehilangan anaknya, meskipun itu anak hasil perzinahan tapi bayi itu tak memiliki salah. Dia sebagai orang tua yang bersalah atas itu membuat Karin menitikkan air mata kehilangan calon anak keduanya ini. Maaf Rin, sekali lagi maaf. Mas tinggalkan aku sendiri, pinta Karin. Dia ingin merenungkan kembali apa yang sudah terjadi pada dirinya. Sudah cukup banyak karma yang dia lalui, mulai dari jatuh miskin, bercerai dari Alvan, hamil anak Haris dan ditinggal pergi oleh Haris, hingga kini janin tersebut hilang dari rahimnya. Sungguh pembalasan Tuhan nyata padanya, semudah itu Tuhan membolak-balikan kehidupannya. Memang benar pepatah mengatakan apa yang kamu tanam itulah yang kita tuai, jadi tak ada yang bisa disalahkan dari kehidupan kita karena kita sendiri yang menentukan jalannya. Alvan memilih mengalah meninggalkan Karin sendiri. Saat ini dia pasti sedih dengan apa yang menimpanya, tapi Alvan juga tak bisa menenangkan Karin berlebihan, mereka bukan lagi suami istri. Bagaimana Karin? Tanya Pak Heru saat melihat Alvan masuk ke ruangan mamanya. Sepertinya dia masih syok Pak, tapi nanti akan aku coba tenangkan kembali, jawab Alvan dan diangguki Pak Heru. Ma, hari ini Mama sudah bisa pulang ke rumah, nanti semua keperluan Mama aku yang belikan, untuk sekarang jangan keluar rumah dulu Ma, sudahlah hentikan gaya hidup berlebihan Mama, tak ada gunanya juga Ma, Mama sudah tua, bukannya dulu Mama ingin cucu, kenapa tidak bermain bersama Satria saja di rumah, lanjut Alvan. Van, Mama hanya ingin bahagia. Banyak cara lain yang bisa dicari selain belanja yang tak ada manfaatnya itu Ma, Mama masih bisa mencari kesibukan lain, berkebun akan lebih bermanfaat, kalau Mama tidak ada lagi siapa yang akan memakai semuanya. Kamu anak durhaka menyumpahi Mama sendiri untuk mati, ketus Bu Fatma. Bukan begitu Ma, sebaiknya mulai mengajarkan diri untuk berbuat yang bermanfaat. Aku tak mengajarkan Mama tapi mencoba hidup lebih baik, apa salahnya Ma, akan terasa lebih tenang. Jangan menasehati Mama, ujar Bu Fatma kesal. Alvan dan Pak Heru hanya menggelengkan kepalanya melihat Bu Fatma yang sulit sekali diajak bicara, dia selalu kekeh dengan sikap keras kepalanya itu. Sudahlah Van, nanti juga lama-lama sadar sendiri kalau dia sudah dapat karma, sindir Pak Heru. Aku akan selesaikan administrasinya dulu Pak, Papa bisa kan sendirian membawa Mama pulang karena aku harus ke kantor pagi ini, ada beberapa berkas penting yang harus aku cek karena akan dikirim ke kantor pusat, ucap Alvan pada papanya. Lalu bagaimana dengan Karin? Tanya Pak Heru. Sepulang dari kantor aku akan langsung kemari, tadi ibunya juga sudah aku hubungi, Satria akan pulang hari ini ke rumah dan ibunya yang akan menunggunya malam ini, Karin juga sudah melewati masa kritisnya Pak, jadi tidak ada yang perlu ditakuti lagi, jawab Alvan. Pak Heru mengangguk mengerti dengan ucapan Alvan.
Mbak Fatma kecelakaan, ucap Bagas pelan. Dia baru mendapatkan kabar dari Pak Heru karena kemarin ponsel Bagas tidak bisa dihubungi. Ya, Bagas sengaja mematikan ponselnya jika sedang bersama Meli. Untuk urusan kantor pun juga sudah ada orang kepercayaannya, jadi Bagas ingin waktunya tidak terbuang sia-sia jika berada di rumah bersama keluarga. Bagas segera beranjak dari kursi kebesarannya dan keluar ruangan. "Anita, meeting pagi ini cancel dulu, aku ada urusan yang lebih penting," ucap Bagas. "Tapi pas semua karyawan sudah tahu kalau pagi ini meeting bulanan," jawab Anita. "Kamu umumkan saja lagu, aku sedang buru-buru," ucap Bagas segera pergi. "Selalu saja begitu jika sedang ada urusan lain," gumam Anita. Bagas memang lebih mementingkan keluarga daripada pekerjaannya. Bukan tak menghargai, tapi keluarga tetap nomor satu bagi Bagas. Meskipun Bu Fatma sering terlihat tidak suka padanya, tapi Bagas sebagai adik tetap hormat pada kakaknya. Karin menangis sendiri di dalam ruangannya. Bukan tak mengikhlaskan kepergian calon anaknya, tapi dia merasa berdosa saat ini. Semua yang datangnya instan, perginya pun akan instan, bahkan anaknya pun ikut raib saat ini. Karin ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi mama untuk Satria dan menjadi anak yang berbakti untuk ibundanya. Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan memberikannya waktu untuk bertobat. Meskipun tak bisa kembali pada Alvan nantinya, Karin akan mencoba hidup perlahan. Dia akan mencoba bangkit kembali menata hidupnya. Tak ada lagi bekas Haris yang tertinggal di dirinya, semuanya hilang dengan hilangnya Haris dari kota ini. "Mama Fatma kecelakaan. Kok bisa sayang?" tanya Meli saat mereka makan malam.